Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahim dengan nomor induk mahasiswa 1907030060. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari webinar yang berjudul Ekologi Laut, Ekosistem Terumbu Karang, Ekosistem Lamun, dan Ekosistem Mangrove yang bertujuan untuk kebutuhan dari ujian tengah semester dari mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Julfahmi. Baik, yang pertama itu ada ekosistem padang lamun. Untuk yang pertama ini dari karakteristik padang lamun. Dasar laut yang dangkal itu banyak ditutupi oleh tumbuhan akuatik yang sering disebut dengan seagrass atau lamun. Lamun ini merupakan satu-satunya tumbuhan yang berbunga atau Angiospermae yang dapat hidup di laut. Lalu padang lamun ini berbentuk seperti karpet yang tebal hingga mencapai 4.000 helai daun per meter persegi menutupi dasar laut dan membentuk komunitas yang sangat mencolok di laut dangkal, baik tropika maupun temperate. Lalu ekosistem padang lamun ini memiliki peran yang sangat penting, baik secara ekologi maupun biologi, di kawasan pesisir dan estuari. Tumbuhan ini berperan sebagai produsen dan menyediakan makanan bagi biota-biota akuatik seperti penyu, dugong, dan invertebrata herbivora dan ikan herbivora. Daun-daun lamun yang mati akan terendapkan di dasar laut dan dekomposi dan oleh detritivore. Ini untuk karakteristiknya. Lalu kegunaan dari lamun tersebut ini fungsinya adalah yang pertama fungsi fisiknya untuk peredam gelembung atau filter salinitas. Yang kedua itu ada yang fungsi dari kimianya itu daur ulang siklus, yaitu pengolahan limbah. Lalu untuk yang fungsi biologinya itu pelindung untuk organisme laut. Untuk yang fungsi ekonomi bahan ini bisa jadi pupuk hijau dan bahan kertas. Untuk ekosistem karang. Di Indonesia ini kita memiliki ekosistem karang. Ekosistem karang atau terumbu karang ini adalah ekosistem yang dibangun oleh biota laut, penghasil kapur, terutama hewan-hewan karang yang terdiri dari polip dan skeleton. Pada bagian polip terdapat tentakel untuk menangkap plankton sebagai sumber makanannya. Setiap polip karang mengekskresikan zat kapur yang akan membentuk skeleton karang. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran karang yaitu suhu, cahaya, salinitas, dan sedimentasi rendah, kualitas perairan, arus, dan sirkulasi air laut atau penyuplai makanan, dan substrat yang keras menempel pada karang. Untuk manfaat dari terumbu karang ini adalah sebagai benteng alami dari abrasi dan tempat hidup ikan dan biota laut lain, penunjang dan pendidikan penelitian, gudang dari sumber berbagai bahan bioaktif yang diperlukan di bidang medis dan farmasi. Yang terakhir itu manfaatnya absorber karbon atau sebagai foam filter. Luas dari terumbu karang di dunia itu memiliki 2,5 juta hektar dan 18%-nya dari Indonesia. Baik.
Selanjutnya itu ada ekosistem mangrove. Mangrove ini merupakan tumbuhan yang tumbuh di sekitar pesisir pantai yang mempengaruhi pasang surut air laut dan ekosistem mangrove itu merupakan tempat perakaran cabang yang dan menahan gelombang air laut dan tumbuh pada kondisi tanah yang miskin dengan unsur hara dan dapat bertahan hidup dalam kondisi tanah dengan salinitas tinggi yang beradaptasi. Adaptasi ini tak dapat dilakukan oleh tumbuhan jenis lain. Karenanya mangrove seperti seorang penjahat yang hidupnya terisolasi dari komunitas tumbuhan lainnya. Kendati begitu, mangrove menjadi garda terdepan untuk menahan erosi dan abrasi yang menahan laju ombak dari laut menuju pantai. Hutan mangrove ini juga sebagai tempat ekosistem dari biota-biota bentos yang hidup di pesisir pantai. Baik, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.